kita masuk ke masalah peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dikatakan peraturan, apa yang kamu bayangkan? Kenapa peraturan? Apa yang kamu pikirkan? Peraturan itu adalah sesuatu yang wajib dipatuhi dan datangnya dari satu pihak. Contohnya peraturan sekolah. Peraturan sekolah kita dilarang terlambat. Kalau terlambat ada sanksinya? Ada sanksinya. Nah, mari kita ganti kata dilarang ini yang hal negatif, kita buat menjadi positif. Menjadi hal yang positif. Kata dilarang terlambat bisa kita ganti menjadi sebuah keyakinan. Supaya kita sama-sama enak. Keyakinan itu kan datang dari dua belah pihak. Antara guru dengan murid. Jadi apa yang mau kalian sampaikan, apa yang mau saya sampaikan, ayo kita ketemu di tengah. Itulah keyakinan kelas namanya. Oke, bisa kira-kira? Bisa. Contoh tadi yang saya katakan. Disiplin. Peraturannya tadi kan dilarang datang terlambat ke sekolah. Keyakinan kelasnya kita buat dia menjadi apa? Datang tepat waktu. Di situ kamu sudah menerapkan nilai kebajikan yang namanya disiplin. Oke, untuk selanjutnya satu-satu orang, nanti kamu akan menuliskan keyakinan kelas seperti apa yang kamu mau. Kayak kelas kita ini enak, nyaman, bahagia kamu dalam belajar. Jadi supaya kesannya tidak peraturan dari mem itu aja lah semua. Apa yang dibilang mem itu harus dilakukan. Apa yang disampaikan harus dilakukan. Supaya tidak seperti itu, maka mari kita buat keyakinan bersama. Itu kan? Oke, sekarang mem kasih ini satu-satu orang. Begitu selesai, silakan nanti langsung datang ke depan. Ada lem kita di sini, ditempel satu-satu seperti ini. Oke. Jangan sampai terbalik. Oke, jadi jujur. Seperti apa hubungannya yang besar lepas di sini? Menjalankan tugas tiket. Nilainya nilai kebajikannya, nilai kesehatan di situ. Ada ice drinking, maksudnya kalau belajar itu memang jangan terus saja belajar. Sekali-sekali kasihlah sesuatu yang bisa membuat kami enjoy. Boleh jujur seperti tadi pagi, jangan berbohong, sopan santun. Oke, percaya diri. Kalau presentasi kamu di depan, silahkan percaya diri. Datang tepat waktu. Santai tapi serius. Santai, maksudnya belajarnya santai tapi intinya dapat. Saling menghargai. Mengerjakan setiap tugas
Oke, semoga keyakinan kelas kita ini bisa kita jalankan untuk kebaikan kelas kita bersama. Oke, sampai di sini saya rasa. Ada mau bertanya? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, nanti ketua kelas dibuka ini kolam atau kalian yang belum nempel dibuka. Kalian besok mau pakai apa? Ada seminar di kantor besok, memang pakai ini kamu buktinya. Tandanya memang ada keyakinan kelas yang kalian sepakati. Oke, itu saja saya rasa. Ketua kelas ini jangan berjatuhan. Kemudian ini Angel Triana, ini yang ada semua di atas meja. Silakan kamu bawa ke kantor, letakkan di meja saya sama lemnya dan marker saya ada 3. Oke, itu saja. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Baiklah, selamat siang dan juang-juang Bantang Arena. Salam dan bahagia karena memang kita semua ketika melaksanakan segala aktivitas diharapkan kita selalu berbahagia, khususnya ketika kita nanti memasuki mengenai program guru penggerak atau calon guru penggerak, maka di situ adalah semboyan kita yang selalu digaung-gaungkan adalah salam dan bahagia. Artinya kita harus selalu berbahagia supaya kita nanti bisa menciptakan siswa pun yang akan berbahagia. Oke, hari ini saya akan mengadakan sosialisasi sedikit mengenai aksi nyata budaya positif. Saya adalah Kiai Sinaga, SPD, Guru SMP Negeri Panggigian, calon guru penggerak, masih calon guru penggerak, angkatan kelima dari Kabupaten Pak Barat. Nah, apa sih kompetensi lulusan dari sosialisasi ini? Diharapkan setelah sosialisasi ini nanti kita guru-guru SMP Panggigian akan memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar. Nanti akan saya paparkan kebutuhan belajar itu apa-apa saja. Kemudian guru SMP Panggigian mampu menggerakkan komunitas sekolah. Artinya sesama kita nanti harus bisa saling bergerak dan menggerakkan supaya ada perubahan di sekolah kita mengenai budaya positif. Kemudian memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu konsep pendidikannya ada guru ketika di depan menjadi teladan, di belakang menjadi motivator, ketika dia di tengah bisa memberikan semangat. Kemudian kita sebagai guru juga mampu melakukan evaluasi tentang disiplin yang sudah kita praktikkan. Yang berikutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Artinya memerdekakan murid bukan berarti murid itu semaunya saja, tidak. Mereka bebas tetapi terarah sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik untuk kita. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Saya tanya kepada Bapak Ibu guru. Menurut Bapak Ibu guru, hukuman dapatkah mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana, Bapak Ibu guru? Hukuman itu bisa nggak kira-kira mendisiplinkan anak? Kemudian yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif. Nanti kita bedakan apa itu hukuman, apa konsekuensi. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ada pendapat yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tapi ada juga terkadang penghargaan ini mematikan kreativitas anak. Artinya si anak nanti akan tergantung dengan penghargaan itu saja. Kemudian topik kita ada 6, Bapak Ibu. Ada disiplin, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada restitusi, 5 posisi kita yang memiliki posisi kontrol. Kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian yang pertama kita bahas, masuk kita ke materi pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya coba memandu Bapak Ibu. Di sini ada sebuah kasus. Mari kita nilai dulu diri kita. Ini kegiatan kepalang tangan. Sobeklah secara ada A dan B. Si A itu adalah Anda, B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tulis benda atau sesuatu yang paling berharga di kertas itu, letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam benda tersebut dengan sekuat tenaga,
Buatlah sebuah kepala di dalam tangan itu. Katakanlah ini sebuah barang berharga yang Anda punya. Kemudian datang teman Anda, si B, mencoba dengan sekuat tenaga, bujuk rayu, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Contoh, sudah kita kepal, lalu ada kalau kita bukalah dulu, sinilah dulu kulihat apa itu. Intinya teman mempengaruhi kita supaya kita membuka kepala tangan. Apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu akan buka enggak? Tidak. Semua tidak berarti ya. Oke, mari kita masuk ke jawabannya. Kira-kira seperti apa kita mengontrol diri kita? Ini dia. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Respon. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Itulah si B tadi. Membujuk, bukalah. Kemudian teori kontrol ya, bukan seperti itu ternyata. Kita adalah orang yang berusaha memahami pandangan orang lain. Terima pendapat orang. Nah, itu kalau teori kontrolnya. Ada lagi stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kan sering seperti itu. Dia melakukan salah, kok seperti itu dia. Kemudian masuk ke teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Tergantung orangnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, masuk kita ke jawaban kepalan tangan tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau ibu bapak mau buka tangannya, tergantung kepada bapak ibu. Kan ini tadi benda berharga yang kita punya. Sekuat tenaga kita lindungi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk tadi, dia nggak mau, paksalah. Cepatlah buka, kok kayak gitu kali kamu? Ternyata sama di sini, kolaborasi itu menciptakan pilihan baru. Ketika kita berdiskusi tadi antara si A dengan si B, saling memberikan pendapat, ada hal baru yang muncul. Kemudian, model berpikir menang atau kalah, itu kalau stimulus respon. Kalau model berpikir, kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Artinya satu beruntung, yang ini juga beruntung, tidak akan ada yang dirugikan. Ini dia mengenai kontrol diri kita. Ini disiplin, kita masuk ke materi yang kedua, disiplin. Ini pengertian disiplin, artinya adalah sama dengan belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi kenapa terkadang seringkali anak-anak kita ajari disiplin supaya kelak dia lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Ini yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ini berlaku universal. Ini yang sudah mulai Bapak Ibu kita terapkan, sudah mulai kita sosialisasikan di kelas. Nilai kebajikan yang pertama itu adalah beriman. Itu ada di dalam 6 profil pelajar Pancasila. Anak paling utama adalah yang di dasarnya, yang paling utama adalah fondasinya mengenai agamanya, imannya. Kemudian yang kedua, anak juga harus mampu mandiri, bekerja sendiri. Kemudian bernalar menipis. Si anak harus bisa berpikir, kenapa seperti ini? Bukan berarti ketika ada pembelajaran seperti ini, kata guru dia harus iya bu. Nah, mari kita bimbing anak-anak kita untuk kedepannya supaya bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, mengenal semua kekayaan budaya, gotong royong. Apalagi sekarang Bapak Ibu tidak lagi zaman untuk kompetisi sebenarnya. Sekarang sudah zaman kolaborasi, kerjasama, tidak bisa lagi main sendiri-sendiri. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Anak diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Oke, kita masuk berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Kita berperilaku ada 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Kalau dia faktor eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita juga sering melakukannya. Ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada pekerjaan kita, ada tugas anak-anak. Kalau tidak dilakukan, apa nanti yang dilakukan guru ya? Faktornya berarti dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, melakukan pekerjaan itu supaya ada dia dapat sesuatu. Apa yang akan saya
saya dapatkan apabila saya melakukannya, apabila saya membantunya. Itu eksternal. Kemudian masuk motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, sebaiknya yang dilakukan adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa. Itu kalau motivasi dari dalam diri kita. Kita yang mau berubah, bukan orang lain. Oke? Yang berikutnya, inilah restitusi yang harus mulai Bapak Ibu kita tanamkan kepada anak. Karena biasa kita begitu anak-anak melakukan kesalahan, kita panggil langsung sepertinya kita mengadili. Apa yang kau lakukan tadi? Kenapa seperti itu? Ternyata salah Bapak Ibu. Di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya mereka akan ada perubahan lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi supaya setiap permasalahan mereka tidak langsung berpikir negatif, maka harus ada kolaborasi. Oke. Yang berikutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita kan seringkali mengatakan kepada siswa, cepat, bersihkan itu. Ternyata yang lebih baik itu kita jadikan menjadi positif. Kamu pilih mana? Contoh, menyapu depan kantor kah atau menyapu kantor? Kita kasih pilihan. Kemudian, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih ke koreksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kita selalu koreksi diri. Kemudian, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena terkadang Bapak Ibu kita nggak sadar kenapa anak melakukan hal yang seperti itu. Sebenarnya karakternya yang perlu kita ubah. Karakternya seperti apa? Kenapa anak-anak karakternya bisa berbeda-beda? Latar belakangnya banyak. Mungkin Bapak Ibu kalau zaman dulu begini, ketika ada guru yang bertanya kepada si anak, kenapa kamu seperti apa kamu di rumah? Seperti apa bapak dan mama hubungan di rumah keharmonisan? Mungkin ada kawan-kawan yang berkata, kok kepo kali guru yang ingin nanya keluarga-keluarga anak di rumah. Ternyata Bapak Ibu untuk saat ini itu penting. Supaya kita tahu apa yang mempengaruhi karakter anak ini. Restitusi selalu fokus pada solusi. Kalau sudah kita tahu permasalahan si anak dari rumah, maka kita akan bisa carikan solusi di sekolah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Supaya tadi seperti yang tadi dikatakan, supaya dia kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Oke? Nah, ini dia yang ketiga, keyakinan kelas. Yang sedang coba kita tumbuhkan Bapak Ibu di dalam kelas. Ada yang membedakan keyakinan dan peraturan. Sering yang kita pakai itu Bapak Ibu, dia itu bukan keyakinan tapi peraturan. Karena peraturan itu dia datangnya hanya dari satu pihak. Contoh peraturan sekolah. Datanglah ke sekolah dengan tepat waktu. Pakailah seragam warna putih biru setiap hari Senin. Itu peraturan sekolah Bapak Ibu. Jadi peraturan itu lebih kesannya paksaan yang harus dipatuhi. Tapi ada di sini keyakinan kelas. Kalau keyakinan ini dia semacam ada kesepakatan lah antara pembuat kedua belah pihak, antara guru dengan siswa, ada kesepakatan ketika membuat keyakinan kelas. Lalu mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Artinya, siswa akan lebih nyaman ketika ada sebuah kesepakatan yang dibuat guru dengan mereka sama-sama dipatuhi daripada menjalankan apa yang kita paksakan. Oke, ini mengenai keyakinan kelas. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimat selalu dalam peraturan. Seperti perintah gitu kalau peraturan. Kalau
sampaikan ke siswa, mari saling menghormati. Itu keyakinan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen, itu lebih ke komitmen diri. Kita ajari anak-anak supaya bisa berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ada nilai keselamatan di sana. Menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba. Lebih tepatnya ke jaga kesehatan. Seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran. Itu budaya antri sama dengan menghormati orang lain. Gunakan masker. Berarti jaga kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas ataupun koridor. Berhubungan dengan keselamatan. Oke, berikutnya tindakan buruk. Ini nih yang sering salah. Masuk kita ke hukuman atau konsekuensi. Tindakan buruk. Menurut di sini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ternyata Bapak Ibu, itu adalah hukuman. Kan sering siswa misalnya disuruh lari atau misalkan push up misalkan, itu adalah hukuman. Hukuman itu sebenarnya apa? Kita memberikan sanksi kepada siswa ini tidak mendidik, tetapi menakut-nakuti. Itulah hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk kita tadi itu tanggung jawab. Berarti dia sedang menjalankan konsekuensi dari perbuatan dia. Kalau sudah dirusak ya diganti. Itu konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu begitu dicoret-coret kertas kawannya, kita pasti panggil dia langsung. Kita marahin dulu, bla baru kita suruh diganti. Itu hukuman. Tapi konsekuensinya diganti. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Atau misalkan Bapak Ibu kita, siswa kita ini kaos kakinya misalkan pendek, kita suruh buka, dia nggak pakai kaos kaki seharian. Ternyata itu masuk ke hukuman. Tapi ada lagi yang begini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kita dengarkan dengan yang nomor 1, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa bisa jadi konsekuensi? Karena sesuai dengan pelajaran. Ya, karena sesuai dengan pelajaran Penjas. Lari itu merupakan pemanasan. Kalau langsung full Penjas langsung main bola nggak tepat juga. Jadi pemanasan dulu. Toh teman-temannya pun tadi sudah duluan dia berlari, maka disusul dengan dia. Oke? Nih perbedaan hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kita mulai akan menanamkan budaya positif dengan pertama koreksi dulu ke diri kita yang sudah kita lakukan ini, gitu kira-kira. Hukuman, kalau dia hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itulah hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi tapi bukan menyakitkan, lebih memberikan pelajaran yang positif. Kemudian membuat anak sakit kalau hukuman Bapak Ibu. Saya jadi terngiang-ngiang terhadap apa yang saya lakukan, ternyata itu adalah hukuman. Bisa sakit fisik maupun rohaninya pun bisa sakit. Kemudian kalau dia konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek aja. Contoh mengganti kertas tadi, dia hanya saat itu merasakan, oh aku disuruh ganti kertas. Beda dengan, oh saya disuruh push up. Besok ketemu lagi ternyata siswa dengan kita ada rasa dendam. Itu kemarin ibu itu, kalau nggak siap PR, disuruhnya aku push up. Aku selesaikanlah, tapi dengan keadaan terpaksa. Kemudian, paksaan dia kalau hukuman. Kalau konsekuensi dia lebih ke rangsangan, stimulus. Hukuman ini yang Bapak Ibu perlu kita pikirkan, bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah. Hukuman ini sering mendorong anak menyakiti diri sendiri. Atau Bapak Ibu mungkin kita tidak sengaja mengucapkan perkataan yang kasar kepada siswa kita, akhirnya dia berpikir di rumah, terjadilah seperti yang lagi musim sekarang, lagi viral, mau siswa bunuh diri. Makanya terkadang Bapak Ibu, kita pun sudah harus bisa, sudah saatnya kita memilah kata-kata mana yang harus kita ucapkan kepada siswa, supaya di rumah dia tidak terbeban. Karena anak-anak ini di rumah pun dia kan merasakan hukuman, tambah lagi di sekolah double. Akhirnya pikirannya tidak bisa terkendali. Kalau dia konsekuensi mendorong
menyesuaikan diri. Dan yang terakhir hukuman adalah harus menyakitkan dan harus terjadi. Oh, sama dengan yang pertama tadi. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Kita dan siswa kita perlu ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kita butuh kasih sayang. Ternyata siswa kita ini pun lebih butuh kasih sayang. Butuh rasa diterima. Kalau misalkan anak-anak ini melakukan sesuatu, tapi kita langsung menjudge seperti ini, dia akan merasa, oh aku tak diterima di kelas ini rupanya. Aku tidak diterima di kelompok ini. Padahal kebutuhan kita adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebebasan. Kita sebagai manusia butuh kebebasan, tidak dikekang. Nah, anak-anak pun akan kita ajari, kita sosialisasikan dari sekarang. Kita Bapak Ibu kalau belajar sudah bisa apa? Belajar dengan bebas, tetapi tujuannya tetap sampai. Bebas terserah Bapak Ibu memanfaatkan segala fasilitas, yang jelas tujuannya harus dapat kesenangan. Kita saja Bapak Ibu guru sangat membutuhkan ini ketika tugas kita banyak, apalagi lah siswa kita. Yang keempat adalah kebutuhan bertahan hidup, dan yang kelima adalah penguasaan. Baik. Ini posisi kontrol kita tadi. Tadi dikatakan kita memiliki 5 posisi kontrol. Posisi kontrol pertama adalah membuat orang merasa bersalah. Kita katakanlah membuat siswa merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari antara kelima ini Bapak Ibu, yang paling tepat dia adalah sebagai manajer sebenarnya. Kita guru ini harus sebagai manajer. Kalimat yang sering kita ucapkan kepada siswa, mari kita koreksi Bapak Ibu yang sudah sering kita lakukan. Ketika kita ucapkan seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, Heo. Ternyata kita di situ membuat dia merasa bersalah. Saya kecewa loh, Heo. Kamu capek-capek datang ke sekolah ini, tapi toh kamu nggak bisa belajar membaca. Itu membuat si Heo merasa bersalah. Ada yang kedua, menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukan mengerjakan tugas ini. Menjudge. Itu kita penghukum. Masuk yang ketiga, teman. Ayolah Heo, belajarlah kau membaca. Ternyata kita ucapkan itu, kita adalah teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah tuh, mantap. Ketika anak-anak sudah malas belajar ini, nah, kita kasih pancingan. Apa kamu hari ini mau dapat hadiah? Apa kamu hari ini mau duluan istirahat? Itu kita adalah pemantau, karena sudah kita lihat situasi anak-anak. Yang ini terakhir, manajer. Kita bertanya kepada anak-anak mengenai solusi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya dia harus cari solusinya. Yang paling tepat Bapak Ibu, manajer. Dan yang paling dihindari adalah penghukum. Jangan sampai posisi kita penghukum di depan anak-anak. Lalu bisakah Bapak Ibu kita melakukan posisi ini sekaligus? Kira-kira bisa nggak dalam satu kasus kita melakukan melakukan semua ini? Saya rasa bisa. Kita terkadang kita panggil si siswa, kita marahi dulu ini. Kau yang paling sering dilakukan penghukum yang paling sering kan Bu. Apalagi kalau saya sebenarnya, saya panggil, saya marahi sini. Penghukum yang paling sering memang. Ini memang yang lagi menjadi pergumulan juga. Karena kita panggil langsung, kita judge dia, kau begini. Baru setelah itu kita merasa bersalah ini. Baru kita bilang, Pak, kau Deo, kayak mana yang kau membaca itu? Setelah kita marahi, baru kita masukkan posisi-posisi yang lain. Ternyata salah Bapak Ibu. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita panggil dulu dia. Kita tanya, lalu ketika melakukan ini, apakah posisi kita? Mari kita nanti membahas tentang segitiga restitusi. Nih posisi kontrol kita tadi. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, yang paling utama harus dilakukan ada 3 hal. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Panggil dulu si anaknya. Kemudian tanya si anak itu dengan nih kalimatnya. Misalkan ini seperti ini yang
lainnya. Aku takut kali lah, supaya tidak itu. Kita panggil, kita pulihkan mentalnya. Saya juga pernah berbuat salah. Kita kasih contoh, kemudian masalah ini pasti selesai. Nah, itu menstabilkan, mengembalikan mental dia, jati dirinya. Kemudian ini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kira-kira kalimat yang seperti itu. Setelah tadi yang pertama kita stabilkan dulu identitas anak, barulah kita masuk ke validasi kebutuhan. Nih, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk seperti tadi, misalkan Pak Calvin ada lempar-lempar durian siswa kita di situ. Kalau validasi kebutuhannya begini, klien tadi sebenarnya bisa yang melakukan lebih yang dari itu, bisa lebih dari lempar-lempar durian itu. Nah, tapi klien kan nggak melakukan itu. Jadi kesalahan klien ini seperti inilah kecil besarnya. Kira-kira begitulah. Itu tetap sebuah kesalahan, tetapi kita nggak langsung memperbesarnya. Kemudian yang berikutnya, kamu pasti punya alasan kenapa sih kamu lempar-lempar durian tadi, durian di tetangga. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Sejenis kira-kira inilah ayat yang terakhir ini. Apakah kamu besok melakukan dengan lebih baik? Apakah besok akan kamu lakukan hal yang lebih baik? Misalkan tadi Kak Alvin bilang, besok kita ulang lagi seperti itu. Nah, itu sudah validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanya keyakinan yang tentang tanggung jawab tadi. Kita tanya, apa keyakinan sekolah kita? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kamu langgar di situ? Jadi kita tetap kembali ke anak-anak. Jangan kita, kau tadi sudah tak bertanggung jawab kau. Nah, bukan seperti itu. Kita tanya apa yang sudah dia lakukan. Oke, ini refleksi. Sampai segitiga restitusi tadi Bapak Ibu materi kita masuk ke refleksi kita dari yang sudah dipaparkan tadi. Kira-kira hal-hal apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Tentang apa coba Bapak Ibu? Tentang apalah dari sepanjang pemaparan tadi yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Pasti adalah hal baru. Nah, ini lebih ke refleksi kita dulu dari bawah. Apalah yang Bapak Ibu dapatkan gitu kira-kira? Yang sering kita lakukan di lapangan itu lebih ke mendukung. Ketika ada misalnya anak yang dua lah, misalnya ada berantem, itulah yang biasa kan. Yang sering kita lakukan langsung menjudge. Kamu yang dari dulu memang ini udah ada yang bilang gitu. Bukan berusaha untuk memulai dari titik nol yang tidak mempedulikan siapa salah siapa benar, tapi kita lebih ke contoh. Hanya ini memang udah nakal, memang kayaknya ini dah yang salah sering seperti itu. Tapi sudah menjudge aja. Baik, terima kasih untuk Ibu Dabariba. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu apa yang kita dapatkan? Silakan Pak Alvin. Tentang keyakinan kelas sepertinya memang harus dengan keyakinan kelas, karena sepertinya peraturan di kelas A belum tentu cocok dengan peraturan di kelas B. Jadi kalau antara siswa dengan guru ataupun wali kelas sudah membuat keyakinan kelas bersama, yang secara otomatis dia lebih fleksibel aturannya itu, yang disebut dengan keyakinan. Jadi setelah kita langsung, karena sudah siswa yang membuat keyakinan itu, aturan itu, berarti secara otomatis dalam hatinya sudah diterapkan atau dipantrikan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Itu bukan lagi sebagai hafalan ataupun sebagai suatu aturan yang betul-betul keras tidak boleh dilanggar, tapi sebagai kesepakatan bersama memang harus dilaksanakan. Iya baik, terima kasih Pak. Berarti keyakinan keras itu memang Pak tidak boleh sama. Keyakinan contoh 91 dengan 92. Dasarnya ini semua apa? Dia adalah kekarakteraan. Intinya dia lebih fleksibel. Iya, karena kan udah pasti lah beda karakter semua. Di dalam satu kelas ini pun kan maunya Pak karakternya beda-beda. Berbeda tergantung ya, tingkat kelas 7, 8, Iya. 9 pasti sudah berbeda karakternya. Iya. Oke baik, terima kasih. Ada lagi kira-kira bertanya mengenai refleksinya? Kemudian kita masuk ke kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini Bapak Ibu? Apakah perasaan ngantuknya yang lebih dominan karena sudah jam atas kan, tambah lagi Senin yang enggak ada. Perasaan Bapak ya, snacknya. Oke,
kira-kira peran yang ibunya apa? Misalkan kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, ternyata selama ini saya aksi membantu aja orangnya. Sepertinya sudah bisa lah saya berubah itu. Saya harus ternyata memanggil anak-anak dulu. Saya stabilkan dulu identitasnya. Lalu saya validasi apa kebutuhannya. Barulah misalkan kita masuk ke sini tadi menanyakan keyakinan. Kan yang keyakinan kalian, kenapa yang kalian langgar? Akan lebih enak seperti itu dia. Oke, yang terakhir adalah saya akan menjadi hamba seperti apa ya? Guru pamong yang kita rasa bisa lah ya berubah lebih baik, lebih melindungi anak-anak, lebih percaya Bapak Ibu sama anak-anak, itu yang paling penting. Karena kan seringkali kita seperti yang dibilang sudah berubah tadi, sudah duluan nggak percaya, kita tanya kenapa nggak sih PR-mu? Seringkali kalau saya Bapak Ibu sudah ada di pikiran saya jawabannya, pasti dibilang nanti disuruh ke ladang, disuruh bapaknya ke ladang, makanya nggak kerjakan PR. Padahal bukan seperti itu sebenarnya. Jadi mari Bapak Ibu kita berikan kepercayaan kepada anak-anak sambil kita bimbing. Semoga mereka karakter di sekolah ini karakter yang baik supaya mereka siap ketika diterjunkan kembali ke masyarakat. Oke, ini saja Bapak Ibu mengenai pemaparan kita hari ini, pemaparan saya hari ini mengenai budaya positif. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Silahkan Pak Purnama bertanya. Pak Purnama dulu apa seperti itu? Saya ingin bertanya untuk Bu Sinaga mengenai peraturan dan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu kalau kita umpamakan nanti dengan kesepakatannya, kalau kita kuliah dulu kontrak ya, kontrak kelas ya. Nah, jadi kalau saya berpikir juga kan, yang pertama pertanyaan saya, masih nggak bisa peraturan diterapkan di sekolah saat sekarang ini? Karena saya berpikir keyakinan kelas atau kesepakatan atau kontrak tadi bisa diterapkan di bangku perguruan tinggi, karena mungkin kita pola pikir sudah beda ya dengan siswa, artinya kesadaran lebih tinggi, karena di kuliah itu semua tergantung dengan kita. Kamu belajar, kemudian tidak, jadi ada kesadaran dalam diri. Tapi kalau untuk tingkat SD maupun sampai dengan SMA, apakah bisa berlaku semua keyakinan kelas itu? Karena kita mempertimbangkan pola pikir anak-anak ya belum sampai ke taraf kesadaran tadi ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan untuk kita menerapkan keyakinan kelas ini kepada anak-anak? Karena contoh, kita buat peraturan seragam hari Senin sampai dengan hari Sabtu ini itu kan. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, ada anak-anak itu memang dengan kondisi tertentu kita harus juga tadi ya memahami karakter anak-anak dengan kondisi mungkin ekonominya lah, ketika dia mempunyai cuma baju putih biru itu cuma satu, kemudian dengan kondisi perjalanan ke rumah atau dengan kegiatan anak-anak mungkin kotor gitu, mungkin dia tidak bisa menggunakan pakaiannya untuk di hari yang telah ditetapkan. Apakah ada batasannya gitu? Kita bisa memakluminya atau gimana? Karena kalau kita kasih kebebasan, mungkin bisa juga anak-anak yang lain juga seperti itu. Nah, gimana itu Bu Naga? Baik, terima kasih untuk Pak Purnama, pertanyaannya tadi ada dua ya. Maksudnya masih bisa nggak kita pakai peraturan di sekolah? Beda dengan kuliah yang memang kalau kuliah kan niat kita yang mau kuliah. Sementara kalau anak kita kan masih SMP, peraturan bisa kita pakai Pak. Peraturan itu mari kita berlakukan di lingkungan sekolah. Tarafnya standarnya untuk keseluruhan sekolah. Contoh, seperti ini peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan untuk sekolah kita memang, Bapak Ibu. Tapi keyakinan itu di mana berlakunya? Di dalam kelas. Makanya tadi kita katakan beda keyakinan kelas 91, beda dengan misalkan 8 minggu. Tapi kalau peraturannya dia universal sifatnya. 15 menit itu bukan hanya berlaku sebenarnya untuk siswa, untuk guru juga. Dengan dalam tanda kutip Bapak Ibu, peraturan itu jika diberlakukan di sebuah sekolah, bukan hanya siswa yang terikat di peraturan itu, guru juga harus terikat di dalamnya. Ketika siswa kita katakan 15 menit hadir sebelum pembelajaran, maka sebenarnya seharusnya guru juga harus terlebih dahulu datang memberikan contoh.
Bapak Ibu, sedang kita sosialisasikan juga, kita sedang biasakan siswa berdiri di depan pintu menyambut kita. Itu sebenarnya sudah mencakup ke daerah peraturan. Kenapa siswa berdiri di depan pintu menanti kita? Supaya kita sebenarnya guru pun tepat waktu masuk ke dalam kelas. Jadi tidak sampai siswa nunggu dulu nih lama, baru kita muncul. Karena peraturan kita kan sudah ada, hadir 15 menit. Sementara kalau keyakinan ini, beda tanggung jawab di kelas 91 dengan 92. Bisa aja contoh untuk membersihkan kelas, tanggung jawabnya, misalkan ini sore hari, kelas 91 ini sampai besok pagi. Ada keyakinan kelas di 92 misalkan, ya memang yang piket hari ini harus yang hari Selasa, bukan yang hari Rabu, bukan yang hari Senin. Misalkan seperti itu. Tergantung kesepakatan. Itu dia kalau mengenai peraturan dan keyakinan. Kemudian tadi yang kedua apa Pak? Ada batasan nggak untuk membuat keyakinan? Oke, ada nggak batasan kita untuk melakukan keyakinan kelas ini atau keyakinan kelas misalkan sejauh mana kita bisa memaklumi? Begitu. Ada pernah saya dengar begini Bapak Ibu. Bukan maksudnya kita menghindari supaya nggak blunder ke yang lain. Contoh ketika si Romadona celananya basah, kemudian dia pakai celana yang lain, nah gitu. Mari kita jalin Bapak Ibu kolaborasi yang kuat. Guru mata pelajaran, guru piket, wali kelas, kepala sekolah, komite. Ketika ada hal-hal seperti ini, mari kita bahas contoh. Jika itu pun bisa kita maklumi sejauh mana, harus yang logika Bapak Ibu. Katakanlah hari kemarin minggu lalu saya menghukum penghukum lagi. Oh bukan, saya minggu lalu menerapkan segitiga restitusi kepada si Enia dan Astro. Pada saat itu hujan, harusnya pakai baju batik hari Sabtu. Si Asroni pakai baju penjas. Masih sejalan kan Bapak Ibu? Paling tidak dia memakai seragam sekolah ya. Bukan baju kaos yang biasa. Dia pakai baju penjas. Saya tanya, saya katakan begini penerapan segitiga restitusinya. Asroni, saya tahu alasan kamu, pasti ada. Apalagi ini di musim hujan, kenapa kamu bisa pakai baju penjas? Saya katakan seperti itu. Saya nggak menjudge kamu, tapi coba jelaskan. Dia jelaskan, baru saya cuci baju saya semalam. Belum kering, ya belum kering musim hujan. Tetapi di situ sejauh mana bisa keyakinan ini tadi? Asal dia Bapak Ibu, maksudnya masih di ruang lingkup kita. Dia tidak punya sepatu misalkan. Kalau saya keyakinannya lebih berprinsip begini kalau di kelas. Katakanlah sepatunya koyak atau basah. Daripada dia datang ke sekolah pakai sandal jepit, lebih baik dia pakai sepatu lain yang warnanya berbeda. Datang dia kepada kita guru piket melapor, kenapa dia seperti itu? Saya lebih sepakat seperti itu daripada dia datang pakai sandal jepit aja ini datang, udah gak cocok, gak sejalan. Tapi sepatu kan masih sinkron ini. Nah, kira-kira seperti itulah Pak. Karena keyakinan ini kan kesepakatan kedua belah pihak. Gitu, bukan paksaan dari satu pihak. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, boleh kita kasih sanksi dengan penerapan ini tadi segitiga restitusi. Stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi kebutuhannya, tanya peraturannya, supaya untuk jadi kita lebih mengutamakan karakter. Anak itu Bapak Ibu, kalau dulu kan yang kita tahu motivasi begini, saya pun baru dapat di situ. Kenapa Bapak Ibu? Filosofi Kan yang kita dapat selama ini begini, anak itu lahir seperti kertas putih. Betul. Itu yang kita tahu kan, ternyata salah. Anak itu datang sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Ya kalau saya tahu dia lahir seperti kertas putih yang belum ada apa-apanya, kita tinggal menuangkan apa, gitu kan? Ternyata setelah dipelajari sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, anak ini lahir sudah ada ya Bapak Ibu, kita katakan kodratnya, iya. Dia sebenarnya udah tahu ya, kalau di
fungsinya guru. Misalkan Berarti yang utama mengarahkan. Oh, dari Iya. namanya. Iya, dia namanya apa? Udah ada kandungan nggak? Dia namanya kodrat alam lah. Kalau yang bawaan lahir itu adalah namanya kodrat alam. Dia memang dari dia lahir sudah ada kodrat. Lalu kodrat zaman apa? Itulah tugas kita. Kita arahkan dia sesuai dengan lingkungannya. Paling tidak. Diterapkan. Paling tidak ada saya lah. Tapi Kalau kalau saya menurut berpikir saya gitu. gini, sering sekali kita menganggap satu hal yang itu nggak bakalan bisa ini gitu kan. Tapi segala sesuatu itu diterapkan nggak langsung wow gitu. Iya, betul. Tapi yang mau kita yang menjadi ini, iya kan, kita kerjakan. Bagian kita adalah menerapkan. Masalah bagaimana hasilnya bukan kekurangan di kita lagi. Iya. Saya biarlah Penting ada usaha. kerja ya ada usaha kita jangan langsung mana orang juga siswa di sini pun gini. Ya, makanya kembali beriman dan bertakwa. Kembali beriman dan bertakwa. Ayo guru itu mulai bikin depan. Ada istilah. Ada istilah. Kasih dan minati usaha. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi budaya positif ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, tetap semangat. Mari kita bangun generasi anak bangsa ini menjadi anak-anak yang terbiasa berbudaya positif. Itu saja dari saya. Salam dan bahagia. Selamat siang untuk kita semua. Juang, 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 juang. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Kalvin Ranto Sihol Brutu, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri Pagedian. Saya merupakan rekan mengajar Vien Sinaga SPD, calon guru penggerak Angkatan 5. Mengikuti sosialisasi budaya positif di sekolah yang dipaparkan oleh Ibu Vien Sinaga. Dari pemaparan tersebut, saya mendapat banyak hal positif, terutama di bidang keyakinan kelas. Memang sangat bagus diterapkan di sekolah. Seperti yang kita ketahui, masing-masing tingkatan kelas memiliki karakteristik peserta didik yang berbeda, sehingga apabila keyakinan kelas ini diterapkan di kelas, maka akan sangat bagus untuk kedisiplinan dan kepatuhan siswa terhadap keyakinan. Yang harap budaya positif dapat diterapkan di sekolah kami, sehingga menghasilkan siswa yang berprofil berkarakter Pancasila. Demikian dari saya. Terima kasih.